Where am I? Don't you remember? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita akan membahas film berjudul Solitaire yang dirilis tahun 2020. Film ini menceritakan krisis yang dialami planet bumi di tahun 2044, di mana terjadi ledakan populasi, sumber daya semakin menipis, dan manusia harus mencari planet baru demi keberlangsungan spesies. Namun, upaya kolonisasi di luar planet bumi bukanlah hal mudah dan terlalu beresiko bagi keselamatan. Selain itu, sangat sulit mencari sukarelawan yang bersedia melakukan perjalanan satu arah dan tidak kembali ke bumi. Maka dari itu, opsi yang dipilih adalah menjadikan para tahanan dengan hukuman berat sebagai subjek percobaan kolonisasi pertama manusia di luar bumi. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang pria bernama Isaac diburu lalu ditangkap sekelompok orang bersenjata. Put your hands up! Scene kemudian pindah ke orbit bumi. Isaac yang sebelumnya ditangkap terbangun di sebuah kapsul luar angkasa bersama seorang wanita cantik bernama Alana. Isaac bertanya apa yang terjadi padanya dan kenapa dia bisa berada di tempat ini. Alana memberitahu tempat ini adalah kamar penjara barunya, sebuah kapsul tempat tinggal luar angkasa bagi para tahanan seumur hidup menjalani sisa hidupnya. Mereka baru saja diberangkatkan dari bumi pagi ini dan selama perjalanan mereka itu dibius untuk alasan yang tidak ia ketahui. Isaac tidak mengerti perkataan Alana yang merasa tidak melakukan kejahatan apapun dan mungkin mereka itu salah menangkap orang. Lalu Isaac melihat ke arah panel kontrol yang memintanya mengaktifkan sistem emergensi AI bernama Eva. Eva akan memberikan informasi penting serta panduan bertahan hidup selama berada di dalam kapsul ini. My name is Eva. I'm your emergency assistant. Setelah aktif, Eva memberi selamat bahwa mereka sudah terpilih menjadi bagian dari program Samsara yang bertujuan membangun koloni pertama manusia di luar planet bumi. Perjalanan ini diperkirakan akan menempuh jarak selama 4-8 tahun perjalanan dan mereka akan diberangkatkan dalam waktu 11 jam ke depan. Gravitasi di dalam kapsul diatur menggunakan magnet yang tertanam di tubuh peserta di lantai dan plafon yang saling mengikat seolah-olah mereka berada di bumi. Itulah kenapa mereka itu menempel dan tidak melayang-layang meskipun berada di luar angkasa. Magnets. Lalu Isaac bertanya bagaimana cara membuka pintu keluar dari tempat ini lalu bergabung dengan yang lainnya. Eva tidak memperbolehkannya. Kapsul mereka saat ini belum berlabuh di kapal induk dan mereka diminta menunggu sampai kapsul bergabung kembali. Eva juga mengingatkan tekanan atmosfer di dalam kapsul turun hingga 15%. Hal itu akan menyebabkan tubuhnya lemas, perubahan emosi, serta amnesia jangka pendek. Jadi itulah sebabnya kenapa Isaac tidak bisa mengingat apa yang terjadi padanya. I'm sorry, but you cannot open the airlock unless the ship is docked. Tiba-tiba sebuah benda angkasa menabrak kapsul mereka. Lalu dari balik jendela, Isaac dan Alana melihat sebuah ledakan besar namun tidak terlihat dengan jelas benda apa yang meledak. Seketika kejadian mengerikan itu membuat Isaac mengalami serangan panik. Alana meminta Isaac tetap tenang karena rasa cemas berlebih akan membuatnya kesulitan bernafas. Lalu Isaac bertanya apa yang membuat Alana begitu tenang seakan dia itu sudah terbiasa. Alana hanya tersenyum lalu berkata setidaknya sampai detik ini mereka itu masih hidup. We're still here. Would you like me to put you through to someone in the control team? Yes. Eva? Yes, Isaac. Isaac kemudian meminta Eva menghubungkannya dengan anjungan atau pusat kendali untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu seseorang bernama Jen menjawab panggilannya yang ternyata dia itu hanyalah operator penghubung saluran komunikasi. Jen berkata seluruh saluran sedang sibuk, tapi ia akan mencoba menghubungkannya dengan pusat kendali. I'm sorry, but I can't reach anyone. It's really busy down there. Isaac, there's been an explosion. Setelah terhubung, seorang pria bernama Scott memberitahu terjadi ledakan besar di luar angkasa. Saat ini mereka sedang mencoba menghubungi kapal induk, namun saluran komunikasi dan tayangan visual terputus. Scott meminta Isaac membantunya memberitahu apa yang mereka lihat di luar jendela.
Namun tiba-tiba kapsul tergoncang akibat terjadi ledakan yang lebih besar dari sebelumnya. Wake up. Impact detected. Ledakan itu menyebabkan banyak serpihan benda kecil menembus kapsul yang membuat tekanan udara di dalam menurun. Lalu Eva meminta mereka segera menambal lubang tersebut dengan peralatan yang sudah disediakan. Namun ketika sedang menambal, sebuah serpihan menembus kapsul hingga melukai lengan Isaac. Alana membantunya menambal lubang itu kemudian mengobati lengannya. Setelah perbaikan selesai dilakukan, tekanan udara kembali stabil dan komunikasi tersambung kembali. Incoming call from control. We lost you for a bit there. I have some bad news. Lalu Scott memberitahu sebuah kabar buruk. Ledakan besar sebelumnya ternyata adalah kapal induk mereka. Belum diketahui penyebabnya, namun yang pasti insiden itu menewaskan seluruh kru kapal induk. Dan secara tidak langsung membuat semua kapsul berisi tahanan terlantar di luar angkasa. There may be other survivors, but we don't know how many right now. Gelombang ledakan itu juga membuat kapsul mereka keluar dari orbit bumi. Dan jika tidak segera disesuaikan ketinggiannya, maka kapsul akan masuk atmosfer kemudian jatuh ke bumi. Stand by for instructions. We're working on it. Scott meminta mereka jangan panik dan menunggu arahan selanjutnya. Karena saat ini pihak NASA dan militer sedang memikirkan solusi atas permasalahan ini. You're so calm. Lalu Isaac bertanya pada Alana kenapa ia bisa begitu tenang bahkan setelah mengetahui kapal induk mereka meledak. Seakan dia itu mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui. Alana menjawab tidak tahu, mungkin masalah yang ia alami tidak sebanyak masalahnya. This is Ken Bradley with KNL News. Ketika sedang beristirahat, mereka mendapat panggilan masuk dari sebuah kantor berita bernama KNL News. Mereka mengaku mendapat sambungan khusus dari orang dalam untuk melakukan wawancara. Seorang reporter bernama Ken bertanya, apakah benar kapal induk mereka meledak? Lalu bagaimana kondisi kru dan yang lainnya? Isaac membenarkan, tapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini pusat kendali sedang menyelidikinya dan meminta mereka menunggu kepastian selanjutnya. I remember everything. Setelah wawancara tersebut, Isaac mulai bisa mengingat kejadian yang membawanya ke tempat ini. Dia dihukum karena kasus pembunuhan. Awalnya ia hanya ingin melukai orang itu, tapi belakangan diketahui orang itu meninggal atas perbuatannya. Tapi anehnya, jika dirinya dianggap sebagai kriminal berat, lalu kenapa mereka itu malah menempatkannya bersama seorang wanita dalam program luar angkasa ini? Alana hanya tersenyum lalu menggodanya. Bukankah tujuan dari program ini sudah jelas? Mereka sengaja dipasang-pasangkan agar beranak pinak di planet baru yang akan mereka tempati selanjutnya. Tapi Isaac tidak tergoda dengan rayuannya. Ini bukanlah saat yang tepat untuk memikirkan keturunan, lagi pula ia sudah punya kekasih. Lalu Alana bertanya, apakah dirinya kurang menarik sehingga tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari insiden tersebut. Selain itu, saat ini mereka berada di luar angkasa dan belum ada kepastian apakah misi akan dilanjutkan atau tidak. Tapi seandainya jika mereka kembali ke bumi, hukuman berat tetap menanti mereka. So, Chris, sementara di bumi, Ken melakukan wawancara kepada pihak penyelenggara program Samsara. Setelah sebelumnya, mereka itu melakukan komunikasi dengan Isaac. Mereka bertanya bagaimana nasib para peserta setelah kapal induk mengalami insiden, dan apa alasan sebenarnya mereka itu memilih para tahanan sebagai subjek percobaan kolonisasi. Chris menjelaskan bahwa salah satu cara menekan populasi yaitu mengirim manusia keluar angkasa untuk melakukan kolonisasi. Para tahanan terpilih adalah mereka yang mendapat hukuman berat, seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup. Program ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menebus kesalahan, daripada menghabiskan waktu di dalam penjara tanpa melakukan apapun. Incoming call. Havelock, what was that? Why did you talk to the media? Tak lama kemudian, pusat kendali menghubungi Isaac. Scott menyalahkannya kenapa malah bercerita kepada media. Tindakan itu dianggap ilegal dan menyalahi aturan. Lalu Isaac balik menyalahkannya. Mereka saat ini terjebak di sebuah kapsul kecil tanpa kepastian dan nyawa mereka adalah taruhannya. Pusat kendali mencoba mengerti, tapi Scott meminta agar mereka tidak sembarang memberikan informasi apapun ke publik tanpa persetujuan. Setidaknya untuk menjaga perasaan keluarga kru yang tewas di kapal induk. Good. Do you see the control panel? Lalu Scott memberitahu kalau posisi kapsul harus dikembalikan ke orbit bumi agar tidak memasuki atmosfer. Tapi sebenarnya kapsul mereka itu dilengkapi parasut dan akan terbuka secara otomatis jika jatuh ke bumi.
Namun hal tersebut terlalu beresiko dan tidak direkomendasikan, karena mereka tidak tahu apakah pelindung panasnya mampu bertahan dan melindungi mereka ketika memasuki atmosfer. Thrust control. Lalu Scott memberi mereka sebuah kode khusus agar bisa mengambil alih navigasi kapsul secara manual. Setelah itu, mereka diminta memasukkan titik koordinat orbit bumi, lalu mengaktifkan daya pendorong untuk mengembalikan kapsul ke posisi yang seharusnya. I'm not a propulsion expert or an engineer. I'm just a medic. Scott ternyata bukanlah ilmuwan ataupun insinyur NASA. Dia hanyalah seorang tenaga medis dan keselamatan semua peserta adalah prioritasnya. Lalu Scott bertanya, apakah mereka mengetahui sesuatu sebelum terjadi ledakan? Alana menjawab tidak, karena sepanjang perjalanan mereka itu dalam keadaan terbius, dan ketika terbangun, ledakan itu sudah terjadi. Scott menjelaskan alasan semua peserta dibius selama penerbangan adalah untuk mengurangi tingkat stres sampai berlabuh ke kapal induk. Lalu Scott kembali bertanya, di antara mereka berdua siapa yang bangun duluan? Alana berbohong dengan mengatakan kalau Isaac bangun sebelum dirinya. Entah apa alasan Alana berbohong, tapi Isaac merasa Alana menyembunyikan sesuatu yang tidak ia ketahui. Who woke up first? Isaac woke up first. Scott memberitahu kalau sebentar lagi kapsul mereka akan melewati sisi belakang bumi dan akan membelakangi cahaya matahari. Saat ini tingkat daya cadangan kapsul cukup rendah dan hanya bisa diisi melalui panel surya. Dan selama berada di sisi gelap, komunikasi akan terputus untuk sementara waktu. Get some sleep. Bye. Eva, turn off the lights. Sure, Isaac. 1 jam kemudian, Scott kembali menghubungi, namun Isaac dan Alana belum bangun dari tidurnya. Mereka berdua dalam keadaan kritis. Kadar CO2 di dalam kapsul meningkat yang disebabkan sistem penyokong kehidupan tidak berfungsi dengan baik. Karena sebelumnya sisa daya dialihkan untuk daya pendorong agar kapsul tidak jatuh ke bumi. Beruntung setelah melewati sisi gelap, cahaya matahari menyinari kapsul yang membuat daya terisi kembali lalu memulihkan sistem. Control is calling. Setelah bangun, Isaac membangunkan Alana yang ternyata Alana tuh nggak tidur dan mengaku kalau dia tidak pernah tidur. I never slept. Tak lama kemudian, Ken kembali menghubungi Isaac. Tapi Isaac menolak berbicara dengannya setelah pusat kendali melarang mereka berkomunikasi dengan media. Lalu Ken bertanya apakah dia tertarik mendengar opini publik tentang dirinya. Ken memberitahu bahwa setiap program yang didanai publik tidak ada yang dirahasiakan ataupun dihormati. Sejak insiden tersebut, publik mulai mencari informasi para peserta, terutama dirinya setelah KNL News memberitakannya pada siaran langsung sebelumnya. Did you kill a man? Mereka akhirnya mengetahui kalau Isaac dulunya pernah membunuh seseorang. Tapi yang terlihat adalah Isaac nampak tidak menyesali perbuatannya itu, bahkan mencoba menyangkalnya. Publik pun akhirnya mempertanyakan apakah mereka layak untuk diselamatkan. Bahkan akibat kejahatannya tersebut, publik menduga para tahanan seperti dirinya pasti terlibat dalam insiden meledaknya kapal induk. How dare you? What kind of sick person are you? Isaac merasa media terlalu membesar-besarkan masalah sampai mengarang cerita seakan dirinya adalah otak di balik gagalnya program Samsara. Dan setelah itu, Ken mengakhiri panggilannya. What did you expect? Lalu Alana bertanya apa yang sebenarnya Isaac harapkan saat ini. Mereka berdua adalah kriminal dan tuduhan apapun bisa dialamatkan kepada mereka. So what happened? Isaac kemudian menceritakan kasus yang terjadi padanya. Semua berawal dari kekasihnya Clara yang punya hutang besar akibat kecanduan judi online. Dia berhutang pada mantan bosnya di kesatuan dan mengancam akan membunuhnya jika tidak melunasinya. You know why I'm here. You know what you gotta do. Karena terdesak, Isaac terpaksa merampok seseorang lalu menembak lengannya. Isaac sengaja tidak menembak bagian vital agar tidak membahayakan nyawanya. Akan tetapi, orang yang ia tembak ternyata meninggal dunia. Isaac Havelock, you have been found guilty. Atas perbuatannya, pengadilan menjatuhi hukuman berat. Namun, pengadilan akan memberi keringanan hukuman karena pengabdian militernya kepada negara begitu besar, yaitu memberinya kesempatan kedua dengan menjadi bagian dari kolonisasi pertama manusia di luar planet bumi. Are you looking for sympathy? Personal call? Yeah, if you don't mind. Setelah itu, Isaac melakukan panggilan pribadi menghubungi Clara. Hi Clara, it's Isaac.
Sejak ia ditangkap, Isaac tidak memberi kabar apapun padanya sampai ia berada di luar angkasa menjalani hukuman. Clara ternyata sudah mengetahui semuanya dari berita di televisi. Mereka mengatakan kalau Isaac secara sukarela menjalani program ini. Isaac tentu saja berkata tidak. Bagaimana mungkin mereka mendapatkan sukarelawan sebanyak ini untuk perjalanan satu arah? Dia memang menembak seseorang namun tidak bermaksud membunuhnya. Semua yang ia lakukan itu demi melunasi hutangnya. Please, Isaac. Isaac pun meminta agar Clara mau melanjutkan kehidupan tanpa dirinya, karena mungkin ia tidak akan pernah pulang ke bumi. Clara yang merasa begitu bersalah meminta maaf, tapi Isaac sudah tidak mempermasalahkannya kemudian menutup telepon. I know nothing about you. Lalu Isaac bertanya pada Alana, kasus apa yang membuat seorang wanita muda seperti dirinya mendapat hukuman berat. Alana bercerita semua demi ibunya. Ibunya meninggal akibat kecanduan narkoba. Alana pun bertekad akan membalas dendam pada orang-orang yang bertanggung jawab atas kematiannya. Lalu di suatu malam, Alana mendatangi kontrakan pengedar narkoba. Awalnya mereka itu tidak curiga ada seorang wanita muda berjalan sendirian. Ekspresi Alana begitu dingin. Lalu ia menembak mereka satu persatu dan total ada 4 orang yang tewas di tempat tersebut. You're telling me you enjoyed it. Incoming call from Control. We're nearly ready to bring you back. Tak lama kemudian, Scott kembali menghubungi. Mereka sedang mempersiapkan prosedur evakuasi. Tapi ada satu pertanyaan. Salah satu dari mereka terbangun sebelum ledakan itu terjadi. Tiba-tiba Alana teriak meminta tolong, lalu memberitahu Scott kalau Isaac adalah orang yang meledakkan kapal induk. Please. He blew up the ship and now he's trying to kill me to stop me from talking. Dan sekarang dia berencana membunuhnya agar tidak membocorkan rahasia. Isaac tentu saja bingung dengan perilakunya. Scott meminta Isaac menjauh dari Alana. Jika sampai wanita itu terluka, mereka akan membatalkan evakuasi. The future of humanity. Why would they do that? You blew up the ship. Setelah komunikasi terputus, Alana mengaku kalau dia sengaja menjebak Isaac agar pusat kontrol segera menjemputnya. Tentunya mereka akan mempercayai perkataan seorang wanita tak berdaya yang saat ini terjebak bersama seorang pembunuh. Bahkan agar bisa kembali ke bumi, Alana sengaja menyabotase misi, yang artinya Alana adalah orang yang meledakkan kapal induk. I've saved you from a life of slavery in the colony. Mendengar pengakuannya, Isaac akhirnya mengerti di balik sikap tenangnya selama ini. Sejak awal, Alana sudah merencanakan skenario ini, yaitu menjadikan Isaac sebagai tiket pulang ke bumi. Di balik wajah cantiknya, Alana ternyata adalah seorang psikopat sejati yang akan melakukan apapun demi mewujudkan tujuannya. Alana berkata dia tidak mau menjadi budak di koloni baru manusia. Apa yang pemerintah katakan tentang memberi kesempatan baru adalah omong kosong. Karena tidak mungkin kriminal seperti mereka dibiarkan bebas berkeliaran membangun koloni baru, selain menjadi budak pekerja. I'm Isaac Havelock's cellmate. Lalu Alana menelpon media hendak memberitahu kalau Isaac adalah pelaku peledakan. Isaac mencoba mencegahnya, tapi ternyata Alana itu jago bela diri dan membuat Isaac tak berdaya. Alana memberitahu media Isaac telah membuat pengakuan kalau dirinya menyabotase misi agar bisa pulang ke bumi. Please, help me. Do something. Tiba-tiba terjadi korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran di dalam kapsul. Eva meminta mereka menutup saluran oksigen agar api tidak membesar. Namun tekanan oksigen yang menurun membuat mereka kesulitan bernafas. Untungnya Isaac berhasil memadamkan api tersebut dan tekanan oksigen kembali pulih. Tak lama kemudian, pesawat penyelamat menghubungi Isaac. Jarak mereka sudah dekat, lalu meminta mereka bersiap melakukan penggabungan. Dari balik jendela, Alana melihat pesawat penyelamat itu mendekat. Auto-docking procedure engaged. Setelah penggabungan selesai, pilot meminta Isaac membuka pintu airlock. Tapi Eva melarang, karena pintu tidak boleh dibuka sebelum pesawat bersandar dengan sempurna, yang ternyata Isaac itu hanya bermimpi. Are you there, Havelock? What have you done to Alana? Tak lama berselang, Scott kembali menghubungi. Ia bertanya apa yang ia lakukan pada Alana. Isaac tidak melakukan apa-apa padanya, mungkin Alana tewas karena kesulitan bernafas. Lalu Isaac memberitahu kalau dia bukanlah orang yang meledakkan kapal induk, pelakunya adalah Alana.
Scott percaya perkataannya. Mereka telah memeriksa rekaman video di dalam kapsul dan melihat Alana masuk ke dalam kapal induk. Scene kemudian memperlihatkan ke waktu ketika kapsul yang ditumpangi Isaac dan Alana berlabuh di kapal induk. Terlihat 2 orang petugas masuk ke dalam membangunkan mereka berdua. Salah satu dari mereka mengeluarkan borgol. Alana melihatnya lalu bertanya, apakah ini yang dimaksud kesempatan kedua? Mereka berkata tidak. Para peserta sengaja dibawa ke sini untuk mengerjakan apa yang mereka perintahkan. Dengan kata lain, mereka akan dijadikan budak pekerja. Alana tentu saja tidak sudi menjadi budak mereka, lalu merebut alat kejut listrik kemudian melumpuhkan mereka berdua. Setelah itu, Alana masuk ke dalam kapal induk kemudian membakarnya. Demi keamanan, Eva melakukan prosedur pemisahan darurat. Dan tak lama kemudian, kapal induk itu meledak bersamaan dengan terbangunnya Isaac dari tidurnya. Lalu Scott memberitahu kalau level oksigen di dalam kapsul mereka semakin menurun yang disebabkan kebakaran sebelumnya. Berdasar kondisi tersebut, pusat kendali membatalkan prosedur evakuasi. Mereka sudah memperhitungkan antara waktu penjemputan dengan perkiraan sisa waktu hidup mereka, yang akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa penyelamatan yang dilakukan akan sia-sia jika mereka meninggal sebelum kru penyelamat sampai di sana. Selain mereka berdua, total ada 49 tahanan yang terdeteksi masih hidup dan melayang-layang di orbit bumi. Nasib mereka juga nggak lebih baik. Sebagian besar kapsul mereka mengalami kerusakan akibat benturan puing-puing kapal induk. Lalu Isaac bertanya pada Eva, berapa kemungkinan selamat jika mereka mendarat ke bumi? Eva memperhitungkan peluang selamat adalah 22% dan ia tidak merekomendasikan hal tersebut. Sisa waktu yang ia miliki adalah 9 jam sebelum cadangan oksigen benar-benar habis. Isaac kemudian menghubungi Clara. Ini adalah saat yang tepat untuk menyampaikan salam perpisahan. Tidak ada yang bisa ia lakukan di luar sini. Oksigen semakin menipis dan peluang hidupnya sangat kecil. Namun Clara memintanya jangan menyerah. Dia meminta Isaac mencoba kesempatan apapun jika memang ada. Lalu Isaac berpikir mungkin tidak ada salahnya ia mengaktifkan prosedur pendaratan. Mendarat atau tidak, toh harapan hidupnya sangat kecil. Namun, angka peluang 22% itu tentunya jauh lebih baik daripada dia menunggu ajal menjemput. Saat akan mengaktifkan prosedur pendaratan, Alana yang ia kira sudah tewas tiba-tiba bangun lalu menyerangnya. Alana meminta Isaac bekerja sama dengannya. Sampai di bumi, ia bertekad akan menghabisi semua orang yang mengirim mereka berdua keluar angkasa. Tapi Isaac nggak mau. Dia hanya ingin bertemu dengan keluarganya lalu membuat Alana pingsan dengan alat kejut listrik. Setelah itu, Isaac membaringkan Alana di tempat tidurnya, memasangkan tabung oksigen cadangan lalu mengaktifkan prosedur pendaratan. Meskipun Alana benar-benar merepotkan, tapi Isaac masihlah berperasaan. Dia tidak ingin Alana meninggal dan ingin mereka berdua selamat sampai ke bumi. Adegan berikutnya memperlihatkan kapsul itu terbakar, tanda mulai memasuki atmosfer dan menyebabkan goncangan keras di dalam kapsul. Terlihat Alana yang sudah setengah sadar dari pingsannya tersenyum dan akhirnya film pun selesai. Where am I? Don't you remember? Seperti biasa, bukan film fiksi ilmiah namanya jika tidak memiliki ending menggantung dan menyisakan pertanyaan apakah mereka berdua selamat atau tidak. Tentunya hal ini cukup menarik bagi kita, para pecinta film fiksi ilmiah, menebak-nebak apa yang terjadi selanjutnya. Secara matematis, persentase peluang didapat dari analisa perhitungan komputer, berdasar kemampuan bertahan kapsul ketika melewati atmosfer serta kekuatan parasut yang mereka miliki. Besar kecilnya peluang hanyalah perkiraan. Angka peluang selamat mungkin akan meningkat bergantung di mana mereka akan mendarat. Dan seandainya parasut itu tidak kuat menahan laju kapsul, namun jika kapsul itu jatuh ke laut, maka peluang hidup mereka semakin besar. Meskipun sangat beresiko, Isaac sudah mengambil keputusan yang benar, daripada dia menunggu kematian di luar angkasa. Namun yang menjadi pertanyaan, jika mereka selamat, apakah mereka tetap akan menjalani hukuman berat atau tidak? Alana mungkin akan dihukum berat, karena dia terbukti meledakkan kapal induk yang membuat program Samsara gagal total. Tapi kemampuan bela dirinya tidak bisa diremehkan. Alana bisa saja kabur setelah mendarat lalu menghilang tanpa jejak. Sementara Isaac mungkin akan mendapat tambahan keringanan hukuman atau bahkan mendapat pengampunan. Karena sebelumnya pengadilan itu sudah berjanji akan memberikannya kesempatan kedua jika bersedia ikut dalam program kolonisasi. Meskipun pada kenyataannya program itu gagal total,
Tapi Isaac sudah menjalani keputusan tersebut yang bisa menggugurkan hukumannya. Gagalnya misi pertama bukan berarti upaya mengatasi masalah overpopulasi dan krisis sumber daya berhenti. Mungkin akan ada program Samsara 2 dan tentunya mereka akan lebih berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Di antara kedua pemeran, Alana mengekspresikan perannya dengan sangat baik. Tidak ada yang menyangka Alana yang awalnya terlihat manis dan kalem ternyata adalah seorang psikopat berdarah dingin. Di sisi lain, Isaac menunjukkan rasa kemanusiaan tinggi. Terlihat bagaimana ia memperlakukan Alana di akhir film. Pesan moral yang bisa kita pelajari dari film ini adalah yang pertama, jauhi judi online. Gara-gara Clara, Isaac terpaksa merampok lalu dijatuhi hukuman berat. Yang kedua, jauhi narkoboy karena benda itu sangat merugikan. Dan yang ketiga, cukup sekian saja. Terima kasih udah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.